masih cukup jauh gitu kan, PR-nya banyak. Nah, apakah dengan itu berarti generasi muda ini akan kesulitan nih Pak untuk bisa mencapai goal-goal yang besar? Karena kan kalau kita ngomongin goal pendek ya mungkin aku pengen ganti handphone gitu atau pengen liburan, tapi kan banyak sekarang kita punya keperluan, misalnya mau beli rumah, mau beli mobil gitu. Untuk goal-goal besar seperti itu, apakah ini akan jadi kesulitan nih? Menurut Pak Win gimana? Ya, kalau menurut saya akan menjadi sangat challenging ya. Terutama tadi kita lihat di level 9% yang berinvestasi itu angkanya kan walaupun ada peningkatan tapi belum besar. Berarti banyak sekali yang masih hanya memarkirkan uangnya di bank nih, hanya menabung. Sedangkan kalau hanya menabung akan kegerus dengan inflasi. Terutama sekarang kita lihat kondisi ekonomi secara global lagi kurang baik. Di Indonesia tren inflasinya juga lagi naik terus mendekati 5%. Nah itu kalau hanya memarkirkan uang saja otomatis pasti kegerus. Jadi masyarakat Indonesia terutama yang generasi muda ini harus lebih peka dan menginvestasikan uangnya supaya uangnya bisa bekerja buat dia, nggak kegerus inflasi dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam perjalanan hidupnya. Dan satu hal yang saya tekankan di sini, mikirnya jangan hanya 5-10 tahun ke depan, tapi sampai di ujung masa pensiun. Ini berlaku untuk profesional, pebisnis ataupun pekerja lepas ya. Ini ada cerita nyata dari teman saya yang terjadi ya. Dia di umur 28 tahun pegang cash 15 miliar. Waktu itu bisnisnya lagi bersinar-sinarnya. Tapi seiring dengan pendapatannya naik, sayangnya pengeluarannya ikut naik. Dia benar-benar jalan-jalan naik first class, mobilnya semua mewah, pakai jam tangan mewah. Terus pas pandemi hit, bisnisnya kena, uang sisanya dia harus masukin ke bisnisnya. Tapi akhirnya nggak survive, tutup. Dia sampai pinjem uang ke teman, kita sampai bingung, kok nih dia sampai pinjem buat bisa bertahan dari bulan ke bulan. Untungnya masih umur 30, nggak ada tanggungan. Dia bilang, oke, gue masih bisa mulai lagi nih, mungkin bisnis selanjutnya akan bagus nih. Tapi kalau itu terjadinya di ujung, di umur 60 akan sangat mengerikan gitu ya. Kalau misalnya dia mulai bisnis lagi dan nggak berjalan, itu akan sangat mengerikan. Dan ini berlaku untuk semua menurut saya, nggak cuma pebisnis, profesional juga sama. Walaupun sekarang pendapatan tetapnya ada terus, ada ujungnya. Ada saat dimana kita masuk masa pensiun, energinya berbeda. Bayangkan kalau kita masuk usia 60, terus amit-amit terjadi pandemi seperti kemarin, terus kena PHK. Ketika kita mau mencari pekerjaan lagi, itu akan sulit dan kita akan bersaing dengan yang muda-muda yang energinya jauh lebih besar. Jadi semua dari kalangan pebisnis, profesional ataupun pekerja lepas itu harus peka dengan ini dari sekarang, harus mulai investasi supaya semua tujuan finansialnya kecapai dan sampai di ujungnya aman, gitu sih. Oke, kalau dari saya mungkin kalau di breakdown ada 3 langkah ya. Pertama itu tadi kita cek dulu kondisi finansial kita secara pribadi, skor finansialnya seperti apa. Kemudian kita petakan kebutuhan yang akan ada dalam hidup kita apa aja sih. Sebenarnya kalau kita benar-benar pikirkan itu ketebak kok. Jadi misalnya saya anak muda nih, nanti ada kebutuhan nikah, nanti ada lahiran anak, nanti mungkin mau beli rumah. Sebenarnya itu ketebak tuh. Itu di breakdown, ada kebutuhan besar apa aja sih yang tadi tuh. Dan secara disiplin saya monitor pengeluaran saya bulanan, ini mana nih yang bisa saya kurangin supaya alokasi yang buat investasinya ini bisa ditambah. Sehingga saya bisa memenuhi tujuan finansial yang tadi. Dan yang ketiga, harus biasakan diri untuk peka terhadap jenis investasi. Ya kalau misalnya kita berinvestasi nih, lembaga keuangannya diawasi OJK nggak, berlisensi nggak. Terus kalau misalnya ada satu jenis instrumen investasi yang kita nggak ngerti, nah ini berkaitan dengan yang tadi 78% nggak paham dengan produk investasi, harus peka, pelajari dulu skemanya ini seperti apa, cara kerja investasinya, kok bisa besar ya? Ya 2 tahun ini kan banyak sekali investasi bodong ya. Itu harus lebih peka dan mau belajar, jangan hanya karena teman ikut-ikutan, teman mengajak gitu ya, jadi ikut-ikutan teman.